Selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati kita seketika kita disentuh oleh firman-Nya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, untuk mengisi program kita yang singkat ini, siraman kalbu saya ambil firman Tuhan sesuai dengan amanat GKPA dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Dijelaskan di sana bahwasanya dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, bangsa pilihanku, supaya kamu senantiasa memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib. Karena engkau dulu bukanlah berada dalam kuasa Kristus, dan kini engkau menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga. Firman Tuhan ini mau meyakinkan Bapak Ibu, mau memastikan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dan saya adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Barangkali sering kita di tengah-tengah pekerjaan kita sehari-hari, di masyarakat, di tengah-tengah kumpulan sosial dengan yang lain, kita merasa terkadang terhempas dari persekutuan itu, menganggap kita sebagai orang warga yang kedua, masyarakat yang bukan yang diutamakan. Demikian juga pernah orang-orang percaya di Asia Kecil, di Galatia, di Bitinia, dan tempat yang lain, dianggap menjadi orang perantau yang tidak dihargai hidup sosialnya, kemasyarakatannya, dan yang lain. Lalu mereka menjadi menjauh dari Tuhan, hatinya ciut, dan mereka menjadi berdampak kurang sering bersekutu di tengah-tengah bait Allah. Lalu firman Tuhan meyakinkan mereka, jangankan menjadi orang perantau di tengah-tengah dunia ini, saudara adalah bangsa yang sungguh-sungguh terpilih, imamat yang rajani, menjadi imam antara manusia dengan Allah, pengantara sesuatu yang amat berharga. Dikatakan imamat yang rajani berarti adalah sebagai raja yang memimpin, yang dipilih oleh Allah, bagaikan dulu Kristus yang sudah terhempas dari tengah-tengah masyarakat orang Yahudi, tapi jadi pilih, menjadi harga di mata Tuhan, dan sekaligus menjadi landasan bangunan orang yang percaya. Demikian juga kamu, hai orang-orang percaya, tidak usah terlampau menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang yang tidak memiliki konsep kehidupan yang jelas dalam kehidupannya. Jikalau mereka mengatakan kamu adalah orang yang perantau, orang pendatang, kamu adalah bangsa yang terpilih, menjadi warga kerajaan Allah, yang dibuat Allah bukan hanya warga dunia, tapi juga menjadi warga kerajaan Allah. Saudara yang kekasih, meski menghargai hidup saudara-saudara, sebagai bukti bahwa saudara yang dipilih oleh Allah, Tuhan Allah memberikan daya ingat dalam 1 detik sebanyak 2 juta hal penting bisa sekaligus saudara ingat sebenarnya. Dan itu yang perlu saudara asah, supaya saudara berharga di mata semua umat manusia yang ada di tengah-tengah saudara-saudara. Saudara meski yakin dengan pemilihan ini, sehingga firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-11 dan ayat ke-12, ada syaratnya saudara-saudara. Yang pertama, jika saudara mau membuktikan saudara menjadi orang yang terpilih, kalbunya yang diisi oleh firman Tuhan, saudara meski meninggalkan gaya hidup yang lama. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, dan milikilah konsep hidup yang baik, supaya kalbumu terisi di tengah-tengah dunia ini, jiwamu senang, dan engkau yakin terhadap dirimu,
melebihi status orang-orang perantau yang ada di dunia ini. Engkau adalah warga kerajaan Allah. Walaupun sekarang kita berada merantau di dunia ini, tapi kita sekaligus sudah menjadi warga kerajaan Allah yang ditebus Tuhan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Siraman kalbu ini menyentuh saudara, meyakinkan saudara untuk bertindak sebagai orang pilihan Allah di tengah-tengah dunia ini. Salam, kita berdoa. Biarlah Engkau Tuhan senantiasa menyertai kami, agar kami berbangga diri atas pilihan-Mu yang menjadi imamat yang rajani, umat yang dikuduskan oleh Tuhan di dunia ini, sehingga seketika kami terhempas dari tengah-tengah masyarakat kami, tapi kami tetap bangga karena kami telah diangkat Allah bukan hanya sebagai warga kerajaan dunia, tapi Tuhan dalam nama Yesus telah mengangkat kami menjadi warga kerajaan Allah. Dan kami hidup menuju ke arah itu. Dan kami hidup di tengah-tengah dunia ini menggambarkan bahwa kami sudah termasuk warga kerajaan. Biarlah Tuhan mengajari kami meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan sekaligus memperlihatkan cara hidup yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.